Oke, baik. Jadi untuk bisa membuat pool di dalam pooling, maksud saya ya, di dalam Zoom, kita perlu menyalakan terlebih dahulu fitur poolingnya. Nah, caranya gimana? Kita setting dulu di zoom.us. Oke, silahkan masuk ke dalam zoom.us. Kenapa perlu masuk ke dalam zoom.us? Karena settingan bawaan aslinya Zoom itu tidak nyala poolnya. Jadi si pooling tadi, fitur pooling harus kita nyalain. Nah, ini tampilan halamannya zoom.us seperti ini. Masuk ke dalam my account. Kalau belum sign in, mesti sign in terlebih dahulu ya. Diinget-inget passwordnya apa, emailnya kita apa. Nah, setelah itu di sign in, masuk ke dalam account kita setelah di sign in. Jadi klik di my account. Tampilannya akan seperti ini. Ini adalah lampiran account kita. Masuk ke dalam setting. Nah, setelah setting, teman-teman semua bisa melihat ya, seperti ini tampilannya. Kita masuk in meeting yang basic, bukan yang advance, tapi yang basic. Oke, dia akan masuk ke sini. Teman-teman banyak settingan di sini. Di sini ada chat, private chat, auto saving chat, file transfer. Nah, ini cukup banyak. Nah, ini dia fitur pooling. Oke, di bawah co-host ini ada fitur pooling. Nah, perlu digarisbawahi bahwasanya fitur pooling ini sampai dengan video ini dibuat ya, itu tidak ada untuk Zoom yang gratis. Jadi Zoom yang berbayar baru ada fitur pooling ini. Aslinya dia mati seperti ini. Oke, dia ada di sebelah kiri. Nah, supaya ini jadi muncul di dalam Zoom-nya kita klik aja ke sebelah kanan. Nah, di sini ada tulisan to your setting have been update. Jadi ini sudah diupdate sama zoom.us-nya, dan itu akan muncul di dalam settingan Zoom-nya kita ketika kita menyalakan Zoom. Jadi ini dulu dinyalakan poolingnya. Setelah itu baru kita masuk ke dalam Zoom untuk men-setting pertanyaan-pertanyaan yang akan kita buat di dalam pooling tersebut. Oke, kita masuk ke tahap kedua. Tadi kita sudah belajar gimana caranya menyalakan fitur pool di dalam Zoom. Nah, sekarang kita lihat ya. Nah, ini fitur pool udah ada di bawah. Jadinya gimana? Kalau kita mau membuat pool, tinggal kita klik fitur pools di bawah ini. Nah, ini nanti akan muncul nih, akan muncul seperti ini tampilannya. Ini ada judul pooling 1 NLP gitu ya. Dan ini contoh soal menggunakan pool. Jadi ini orang bisa mengklik jawabannya langsung di dalam Zoom. Ini enaknya menggunakan pooling di dalam Zoom ya. Jadi nggak perlu keluar ke aplikasi lain, tetap di dalam Zoom aja. Nah, cara bikin pertanyaannya gimana? Jadi silahkan pilih edit. Dia akan muncul lagi settingan di dalam zoom.us. Oke, dia akan masuk ke sini. Kalau teman-teman belum sign in, dia akan minta username dan passwordnya lagi. Kalau udah, biasanya langsung ke sini. Oke, kita langsung aja. Gimana caranya? Nah, pertama masukin judulnya. Contoh judul misalkan latihan matematika, taruhlah ya seperti itu, matematika. Nah, kita tulis pertanyaannya di sini. Bisa ditulis, berapakah hasil penjumlahan 2 ditambah 3? Ini contoh aja ya, berapakah hasil penjumlahan 2 ditambah 3. Nah, di sini ada single choice atau multiple choice. Maksudnya gimana? Kalau single choice dia hanya bisa memilih satu jawaban. Jadi dari 3 kita bisa buat 3 opsi, dia hanya boleh pilih satu. Kalau multiple dia boleh pilih semua. Contoh ya, misalkan ya, berapakah hasil penjumlahan 2 ditambah 3? Taruh misalkan hasilnya di sini 3, di sini 4, di sini jawaban ketiganya adalah 5. Misalkan kayak gini. Kalau single choice dia hanya bisa memilih 1, 3, 4 atau 5. Kalau multiple choice dia bisa pilih 3-tiganya, dia bisa pilih salah 2 ataupun bisa pilih salah 1. Untuk jawaban di dalam Zoom sendiri ada 10 pilihan, bisa jadi sampai 10 pilihan yang dipilih oleh peserta. Oke, ini baru soal nomor 1. Kalau kita mau nambah nomor 2 gimana? Tinggal klik aja add a question. Nah, ini soal nomor 2 ini tadi ya, soal nomor 1 yang sudah kita buat. Ini soal nomor 2-nya, itu silahkan dibuat. Oke, misalkan di sini berapa jumlah kaki meja? Saya pilih multiple choice. Oke, di sini ada 1,
sini 3, di sini 4. Kalau multiple choice jadi gimana? Ya betul, multiple choice itu artinya tiga-tiganya bisa dipilih, bukan cuma pilih salah satu. Kalau single dia hanya bisa memilih salah satu saja. Nah ini kalau udah selesai klik save. Kalau mau nambah lagi pertanyaannya tinggal klik add a question. Ini ya, kita klik save. Sip, dia sudah bekerja. Kita balik lagi ke zoomnya. Nah loh, kok munculnya malah polling NLP? Ini gimana? Kita ganti dulu. Nah kita klik yang di sebelah sini, kita ganti dulu. Tadi kita sudah buat judulnya apa, latihan matematika. Nah ini ada nih latihan matematika, kita pilih. Nah ini sudah jadi pool yang tadi kita sudah buat, sudah ada di dalam Zoom. Dan ini kapanpun kita mau munculkan tinggal klik pool, akan ada selama nggak kita hapus di zoom.us nya. Nanti tinggal pilih, ini judul pooling yang sudah pernah kita buat di dalam Zoom. Oke, nah jadi sebenarnya cara bikinnya sederhana sekali. Kalau misalkan sudah siap, kita tinggal klik aja launch poolingnya supaya peserta lain sudah bisa memilih jawaban dari soal-soal yang udah kita buat. Oke, ini tips untuk membuat pooling di dalam Zoom. Nanti kalau misalkan ini kartu dari peserta lain ya, kalau misalkan ada peserta lain, kita juga setelah launch pool mereka ngisi jawaban, misalkan waktunya habis, kita tinggal klik stop pooling dan nanti tinggal klik share result kalau emang pengen hasil dari jawaban ini kita tunjukkan ke para peserta. Gampang dan sangat memudahkan. Terima kasih, semoga tips ini bermanfaat. Silahkan Om praktekkan.